Kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Waalaikumsalam Ibu-ibu warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Kembali lagi ke seminar Rebon. Ya, selamat datang di seminar Rebon Fisika UGM setelah UTS nih. Nah, kita mulai kembali lagi untuk seminar Rebon hari ini. Mungkin perkenalkan ya. Nama saya Muhammad Arifin dari Fisika UGM. Saya diminta untuk untuk moderator pada seminar pada siang hari ini atau pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran dan kesediaannya kepada narasumber kita pada hari ini yang sangat keren itu ya, Mbak Yosefin dari Tohoku ya, dari Tohoku University Jepang gitu. Sehat ini Mbak Yosefin ini? Ya, puji Tuhan sehat, Pak. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah sehat ini, sehat juga ini yang sudah Ya, merasakan kembali udara Indonesia ya. udah panas Ini, belum, Pak? ya ini sangat gerah ini di sini. Oke. Nah, ini saya sebelumnya konfirmasi dulu kepada Pak Kepala Departemen, Profesor Solihun, apakah sudah hadir? Halo, Oh, iya. Oh sudah. Oh, iya. Ya, terima kasih, Prof. Ya, ini langsung kita mulai karena waktunya sudah terlambat 3 menit ya, atau 5 menit. Ini jadi kita bisa mulai. Jadi yang untuk yang pertama, mungkin ada sedikit sambutan ya dari Kepala Departemen Fisika UGM, Ketua Departemen Fisika UGM, Prof. Solihun, silakan. Mungkin ada. oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Eh, Baik, selamat datang lagi di Rebon ya. Rebon ini eh, Rebon yang kedua. Yang pertama kemarin pas puasa ya. Pas puasa, kemudian ini habis Lebaran. Pertama habis Lebaran ya untuk ini. Sebetulnya terima kasih narasumber kita Mbak Novita. Selamat datang di Indonesia. Oh belum ya, belum ya minggu depan ya. Untuk itu. Oke. Selamat persiapan ke Indonesia ya. Untuk ini. Telah menyiapkan apa namanya, meluangkan waktunya untuk mengisi rebon untuk teman-teman semuanya partisipan. Jadi informasi bahwa mulai tahun ini rebon itu sebulan sekali ya. Yang sebelumnya itu seminggu sekali. Kita adakan 1 bulan sekali supaya apa namanya, persiapannya bisa lebih matang dan kita bisa mencari narasumber apa namanya, sesuai dengan kriteria masing-masing KPK ya, KPK. Nah, untuk apa namanya, bulan ini undangan dari departemen karena eh, bulan ini mulai bulan depan sebenarnya untuk masing-masing KPK itu, sehingga kemudian kami mengundang Mbak Novita untuk mengisi gitu. Jadi untuk seterusnya sebulan sekali sekitar eh, ming pertengahan pertengahan bulan gitu ya. Pertengahan bulan nanti terkadang online, terkadang eh, apa namanya, offline gitu. Nanti kita infokan di flyer. Jadi teman-teman bisa apa namanya, aktif melihat di IG departemen ya. UGM Physics ya, IG bagi yang eh, belum tahu ya. UGM Physics itu insya Allah sangat update dengan berbagai aktivitas termasuk rebon ini. Nah, itu saja informasi dari departemen. Semoga nanti lancar dan eh, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Prof. Solihun. Tanpa mengurangi waktu ini ya, dan juga untuk keefektifan waktu, jadi
saya ini serahkan langsung ke narasumber ya untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya sebagai profil singkat ya, Mbak Josephine ini menempuh S1 di USD, Universitas Dharma Jogja ya. Kemudian S2 di Fisika UGM, Master S2, kemudian S3-nya di MIA University, lulus tahun kemarin 2025 bulan September dan langsung mendapatkan pekerjaan itu ya. Langsung mendapatkan pekerjaan itu ya, ke sebagai researcher di Tohoku University di Jepang. Mulai aktif bulan Oktober ya. Oktober atau apa nih? Mulai aktifnya bulan Januari, Pak. Oh, bulan Januari. Oke. Aktif bulan Januari tahun ini 2026. Iya. Ya, beliau sudah memiliki banyak ini ya, publikasi ya yang terkait dengan spintronic ya sesuai dengan materi pada hari ini. Jadi langsung saja kepada Mbak Yosefin, silahkan mungkin presentasi sekitar 40 menit ya. Oh, ya, oke. Iya, Saya usahakan nanti. ya, Pak. Diusahakan yang terbaik. Oke. Nanti kemudian bisa dilanjutkan untuk diskusi. Oke. Jadi persilakan, silakan. Nampak nggak ya presentasi saya? Gini Eh, dulu bu- mungkin. sudah nampak, silakan. Oke, begini. Ya, sudah. Oke. Ya, mungkin selamat pagi dan terima kasih terlebih dahulu ya untuk Pak Arifin dan Pak Solihun untuk undangannya pada hari ini. Saya senang sekali bisa share pengalaman atau mungkin share sedikit research yang saya lakukan selama saya studi S2 dan S3 di MIA University dan sekarang juga saya sedang bekerja di Tohoku University. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Yosefin Novita Apriati. Kalau Pak Solihun tadi panggilnya Novita, tapi teman-teman Jepang biasanya mengenal saya sebagai Yosefin. Jadi mau dipanggil Yosefin atau Novita atau Vita, boleh yang mana aja orangnya sama gitu. Ya, anyway, untuk topik pada hari ini, ya. Untuk topik pada hari ini, judulnya itu adalah Magnetic Tunnel Junction Design untuk Advanced Spintronic Device. Nah, mungkin tidak familiar ya ini judulnya Magnetic Tunnel Junction, tapi nanti seiring berjalannya waktu saya akan mengusahakan yang terbaik untuk menjelaskan pelan-pelan gitu ya. Oke. Untuk hari ini saya ada 5 topik yang ingin saya bagi. Yang pertama mungkin saya akan memperkenalkan dulu diri saya dan juga background, riset dan pengalaman saya. Kemudian yang kedua dan uh, topik kedua, tiga dan empat itu basically tentang MTJ MRAM dan development untuk desain MTJ MRAM-nya. Dan yang terakhir, di chapter terakhir, saya mau share sedikit tentang tempat kerja saya sekarang di Tohoku University. Oke, mungkin langsung aja ke yang pertama. Seperti yang saya bilang tadi, nama saya Yosefin Novita Apriati. Kalau misalkan ada yang tertarik untuk tanya-tanya atau apapun kontak, boleh hubungi di email yang ada di sini. Kemudian untuk pendidikan, mungkin saya lulus dari Pangudi Luhur Vanlit Muntilan tahun 2013. Setelah itu saya menempuh pendidikan S1 di Sanata Dharma University. Waktu itu sebagai physics education, jadi saya punya sertifikat jadi guru gitu. Oleh karena itu, setelah lulus dari S1, saya sempat jadi guru SMA dulu, guru fisika SMA selama 3 tahun. Kemudian waktu itu sempat COVID, lalu ya galau-galau gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk apply ke master program. Waktu itu ada double degree program di Gajah Mada University. Jadi setahun saya menempuh master di Gajah Mada, selesai master di Gajah Mada, kemudian setahun selanjutnya saya menempuh master di Kanazawa University. Kemudian lulus tahun 2022. Setelah itu saya mengambil doctoral degree di MIA University. Nah, baru lulus kemarin September 2025 dan setelah itu saya bekerja di Tohoku University dari Januari sampai sekarang gitu. Mungkin itu background pengalaman pendidikan dan riwayat pekerjaan saya. Kemudian untuk research, eh, jadi saya mulai riset itu tahun 2021 dan tahun 2022 ketika saya mulai double degree di Gajah Mada dan Kanazawa. Jadi pertama-tama waktu di UGM saya
KBK-nya sepertinya teoretikal dan komputasi di bawah bimbingan Profesor Solihun. Kemudian waktu itu topik yang kami kerjakan itu menggunakan density functional theory untuk melihat molekul doping untuk nanopartikel C60 untuk drug delivery application. Jadi ada sistem C60 kemudian doping dengan molekul obat dan kita mau lihat aplikasinya untuk drug delivery secara teoretikal. Nah, untuk topik ini sempat publish di 2 paper ini ya. Nanti kalau tertarik boleh tanya Prof. Solihun dan boleh dilihat di 2 paper ini. Kemudian setelah itu tahun 2022 saya melanjutkan studi master double degree di Kanazawa University di bawah bimbingan Profesor Shinichi Miura. Kemudian topiknya waktu itu agak sedikit lain, menggunakan masih theoretical juga tapi molecular dynamics. Nah, topiknya adalah phase transition study for small argon cluster gitu. Nah, setelah lulus dari 2 university ini, saya melanjutkan untuk doctoral degree di Mie University. Puji Tuhan keterima untuk Max Scholarship. Dan waktu itu saya untuk doktoralnya di bawah bimbingan Profesor Koji Nakamura. Nah, di bawah bimbingan Profesor Koji Nakamura ini, saya mulai tertarik di bidang spintronics, terutama memori ya, memory device application. Nah, sebenarnya MRAM ini tuh kepanjangannya adalah magnetoresistant random access memory. Jadi tentang memori tapi menggunakan aplikasi spin gitu. Nah, di sini topiknya lebih ke interface engineering untuk magnetic tunnel junction. Nah, di sini selama saya studi S3, ada 3 paper yang berhasil publish terkait dengan topik ini. Jadi kalau misalkan nanti ada yang tertarik, boleh dibaca di 3 paper ini, gitu ya. Oke, mungkin itu pengalaman riset saya. Jadi langsung saja saya mau share apa sih yang saya riset selama S3 terutama ya. Kalau yang S2 mungkin sudah lain ceritanya. Nah, yang sekarang saya lakukan dan terkait dengan pekerjaan saya sekarang itu riset selama S3 gitu. Mungkin pertama-tama saya mau memperkenalkan dulu apa itu MTJ MRAM. Jadi MTJ itu magnetic tunnel junction. Sedangkan kalau MRAM-nya itu adalah magnetoresistive random access memory. Jadi ini memory device gitu ya. Oke. Pertama-tama MTJ, magnetic tunnel junction. Jadi kalau kita bicara soal magnetic tunnel junction, basically strukturnya MTJ itu kayak gini, seperti ini ya. Jadi ada 2 ferromagnetic layer yang bisa diatur magnetization directionnya. Kemudian di antara 2 ferromagnetic layer ini ada yang disebut insulating barrier gitu. Kemudian konfigurasi dari magnetisasinya yang bisa berupa paralel atau antiparalel. Oh ya, sorry. 2 ferromagnetic layer ini kita sebutnya sebagai magnetic fixed layer dan magnetic free layer. Maksudnya adalah ketika fixed layer itu arah magnetisasinya nggak bisa berubah. Sedangkan kalau magnetic free layer itu arah magnetisasinya bisa berubah gitu ya. Nah, kemudian untuk konfigurasinya itu ada 2, yaitu paralel dan antiparalel. Jadi kalau 2 arahnya sama itu kita sebutnya paralel, tapi kalau misalkan arahnya berbeda itu kita sebutnya antiparalel. Nah, untuk switchingnya itu menggunakan mekanisme yang disebut sebagai tunnel magnetoresistance. Intinya gini, kalau misalkan kita punya 2 ferromagnetic layer dengan 2 arah spin yang seperti tergambar di sini, itu akan sangat mudah kalau seandainya spin up ini move ke majority to majority, minority to minority. Jadi itu akan menghasilkan low resistance. Jadi kita bisa baca datanya sebagai zero karena parallel direction. Tapi kalau seandainya dia anti paralel, ini akan dia cuma bisa transfer dari minority to majority atau dari majority to minority. Jadi dia akan high resistance dan kita bisa baca datanya sebagai 1. Jadi sebenarnya karena ini memory, kita butuh binary data berupa 0 and 1 gitu. On and off basically. Nah, untuk melihat efisiensinya untuk flipping ini, kita sebutnya sebagai tunnel magnetoresistance ratio. Jadi ini melihat betapa efektifnya switching mekanismenya. Nah, untuk device application sebenarnya 200% itu sudah cukup, tapi saat ini record itu dipegang oleh salah satu research center di Jepang namanya NIMS.
nilainya berupa 631%. Tapi sebenarnya untuk device application 200 itu udah cukup. Nah, ini untuk magnetic tunnel junction ya. Magnetic tunnel junction ini adalah part yang paling penting untuk MRAM atau memori. Oke, nah historically ini sepertinya tidak perlu panjang-panjang. Historically awalnya MRAM ini adalah non-volatile memory yang mekanisme reading dan writing-nya itu hanya menggunakan Oersted dan Faraday law, simple. Kemudian develop tahun 30 tahun selanjutnya menggunakan yang disebut dengan anisotropic magnetoresistance. Terus mulai muncul GMR MRAM menggunakan, kalau tadi kan itu tuh TMR MRAM ya. Kalau ini GMR MRAM itu di tengahnya berupa non magnetik ya, spacernya berupa non magnetik gitu. Nah, mulai muncul TMR itu tahun 1994. Awalnya menggunakan aluminium oxide, tapi nilai TMR-nya itu sangat kecil, sekitar 50-an. Nah, untuk meningkatkan ini mulai digunakan yang namanya MgO structure. Jadi ion, MgO ion menggantikan aluminium oxide, disebutnya TMR MRAM gitu. Tapi awalnya in plane, tapi ketika dia di set in plane itu sangat sulit untuk flippingnya. Jadi butuh energi yang sangat besar. Nah, tahun 2007 baru mulai dibuat perpendikular. Tadinya kan in plane terus dibuat perpendikular supaya lebih mudah untuk flippingnya. Terus breakthrough untuk STT-MRAM itu muncul tahun 2010, em, bisa dikontrol density memorinya sebesar bits tahun 2010. Kemudian sampai sekarang perkembangan untuk MRAM itu berkembang terus ya dengan advance teknologi. Contohnya dengan menggunakan spin orbit torque atau dengan menggunakan voltage assisted switching. Gitu. Nah, ini hanya historical. Jadi mungkin nanti bisa dibaca sendiri di Google gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang mungkin penting ya. Kenapa MTJ sebenarnya apa sih MRAM itu gitu. Nah, gini, mungkin dari sini dulu. Oke, nah kalau kalian membayangkan sebuah elektronik sistem gitu ya, anggaplah komputer gitu. Ketika kamu punya sebuah komputer, pasti ketika kita punya sebuah komputer, pasti di situ ada yang kita sebut sebagai core. Nah, memori yang terdekat dengan core itu kita sebutnya sebagai cache memory atau di sini kita sebut sebagai SRAM. Eh, eh, solid solid random access memory gitu. Kemudian setelah cache memory ada yang namanya main memory atau DRAM, dynamic random access memory gitu. Terus yang terakhir barulah storage yang kita tahu sebagai SDD, HDD, NAND dan segala macam gitu. Nah, untuk yang ini main memory, cache memory itu dia volatile. Artinya ketika nggak punya power, memorinya hilang. Jadi ketika dia tidak punya power di dalam device itu, memorinya hilang gitu. Tapi kalau untuk storage itu ketika tidak punya power, tidak ada power di situ, memorinya masih tersimpan dengan baik gitu. Cuman masalahnya di sini adalah karena semakin dekat dengan core core system itu dia harus semakin cepat aksesnya, tapi density-nya nggak bisa besar gitu. Sedangkan kalau storage itu density-nya harus besar tapi nggak terlalu cepat. Nah, semakin berkembangnya zaman, ada yang disebut dengan speed gap. Jadi kebutuhan volume yang besar, tapi butuh juga memori yang cepat gitu, aksesnya cepat. Tapi tidak bisa karena ada problem di sini, ada speed gap. Muncullah STT-MRAM. Nah, STT-MRAM ini diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi speed gap karena dia cepat dan bisa dikontrol density-nya gitu. Jadi bisa mengatasi masalah speed gap-nya ini gitu ya. Nah, ini perbandingannya antara MRAM, SRAM, DRAM, dan storage, flash NAND. Seperti yang bisa dilihat di sini, storage itu slow. Jadi dia nggak bisa cepet gitu aksesnya. Kalau kalian copy data, itu kan biasanya lama ya, butuh berjam-jam kadang-kadang. Nah, itu karena itu berupa storage gitu ya. Tapi kalau di cache memory dekat dengan core, itu dia cepet. Aksesnya tuh cepet. Dan di sini SRAM yang cache memory ini endurance-nya tinggi, endurance-nya tinggi. Nah, untuk itu MRAM bisa diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi speed gap karena dia hampir punya eh, solusi untuk semua masalah
memori yang lainnya. Jadi diusulkan sebagai next generation memory, gitulah. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya, memori MRAM. Wah, ini udah mulai teknikal. Oke, anyway. Ketika kita mau, kan tadi ada dua consideration ya, paralel dan anti paralel. Nah, untuk switching mekanismenya itu, contohnya seperti ini ya. Jadi bayangkan ini ada free layernya tadi yang bisa diatur paralel, anti paralel. Nah, itu ya. eh, Ketika dia mau switching dari arah satu ke arah yang berlawanan gitu, dia harus melawan yang disebut sebagai energi barrier di antara paralel dan anti paralel. Energi barrier ini depend juga sama yang namanya thermal stability factor. Nah, thermal stability factor ini mengontrol berapa lama device ini bisa menyimpan data gitu. Kita sebutnya sebagai data retention. Jadi semakin dia stable, thermal stability-nya bagus, semakin lama dia bisa menyimpan memori, bisa menyimpan data gitu. Akan tetapi ketika dia switching, itu enggak, kalau didiemin aja dia nggak akan switch gitu. Maka butuh energi berupa charge atau current untuk membuat dia switching. Tapi switchingnya tidak semerta-merta langsung gitu, enggak. Tapi dia precise, dynamically precise. Nah, ketika dia precise itu, em, ada faktor yang kita sebut sebagai magnetic damping. Jadi dia tidak bisa langsung gitu, tapi dia precising according to the damping gitu ya. Nah, cuman masalahnya untuk high data retention berarti kita butuh high energy barrier. Tapi ketika precise, energinya nggak boleh terlalu besar kalau mau cepat switchingnya. Jadi kalau energinya besar berarti apa bukan maksudnya kalau dia energinya besar ini rugi gitu. Jadi arus yang dialirkan itu harus as low as possible. Jadi untuk device application PMA atau energi barriernya itu harus besar, tapi dampingnya energi yang diberikan ke switching ini harus kecil gitu. Cuman masalahnya untuk material properties biasanya kalau high energy barrier, biasanya high damping juga. Jadi kita punya masalah di trade-off-nya sini, gitu. Nah, gimana caranya mengovercome? Berarti ada dua cara nih, ada dua cara yang diusulkan untuk advanced spintronic device. Oke, pertama caranya adalah dengan mengeliminate the trade-off. Jadi bikin sistem di mana dia bisa mengachieve dua-duanya, high PMA, high anisotropy, high energy barrier, tapi juga low damping. Kemudian cara yang lain adalah energi barriernya diturunin temporary dengan menggunakan external electric field. Jadi diberi external electric field supaya energi barriernya turun sementara, jadi lebih cepat untuk switchingnya. Gitu. Jadi ada dua metode ya yang akan diusulkan untuk mengovercome problem yang sebelumnya. Oke, ini sebenarnya cuma summary aja ya. Jadi untuk device application, high uh, anisotropy atau energi barrier tadi, high anisotropy dan low magnetic damping itu bagus, tapi material properties biasanya high, in both high gitu. Oke, jadi solusinya udah saya jelasin tadi. Gimana caranya untuk mengatasinya? Ada dua cara yang akan dibahas hari ini gitu, which is akan dibahas di chapter 3 dan chapter 4. Mungkin yang pertama dulu kali ya. Kita mau overcome the trade-off between high energy barrier dan magnetic damping yang dua-duanya harusnya tinggi, tapi kita mau yang satunya tinggi, yang satunya rendah gitu. Nah, untuk topik ini ada dua paper yang sudah publish, bisa dilihat di dua paper ini. Kemudian untuk judul ini juga puji Tuhan kemarin sempat mendapatkan awards, Neil Smith Awards, di mana ini adalah awards untuk student yang bisa explain um, mekanisme untuk future memory device gitu. Oke. Em, Pertama-tama kita lihat dulu nih material. Tadi kan kalau high PMA biasanya high damping juga. Nah, mari kita lihat aplikasinya di material. For example, ini ya kita punya gambar mapping. Ini anisotropi energy dan damping constant. Nah, ini adalah plot untuk multi-layer with heavy metal. Contohnya platinum, cobalt, tungsten, dan sebagainya.
Nah, kalau kita lihat kita lihat trennya, trennya tuh ke sana. Karena jadi ya benar semakin ininya besar, anisotropinya besar, dampingnya juga besar ke sana gitu ya. Another modification, contohnya single film, itu trennya juga mirip. Jadi agree, semakin besar damping, semakin besar anisotropi. Nah, Hassler alloy bentuk yang lainnya juga, material yang bentuknya lain, itu trennya sama. Jadi overall itu tuh agree gitu, high damping, high PMA. Padahal untuk device application kita harus mencapai target ini. Nah, gimana caranya? Eh, Riset yang kami usulkan waktu itu adalah dengan menggunakan theoretical approach ya, theoretical approach di mana kita punya sistem MTJ yang strukturnya itu adalah ion, MgO, ion. Kemudian di interface-nya kita tambahin monolayer, one monolayer MgX. X-nya itu adalah nitrogen atau fluorine. Kalau di periodic table, nitrogen dan fluorine itu next to O. Jadi yang satu less one electron, yang satu less one electron, yang satunya one more electron gitu. Atau kita sebutnya sebagai hole doping dan electron doping. Nah, ini dua model yang akan kita lihat ya. Caranya melihat adalah dengan menggunakan density functional theory. Ini detail komputasionalnya. Di sini kita menggunakan self self code. Jadi code dari sensei saya waktu S3 yang kita sebutnya sebagai full potential linearized augmented plane wave gitu. Oke, ini nggak perlu nggak perlu dibahas kayaknya. Langsung aja ke hasilnya. Jadi pertama kita punya sistem yang nggak ada apa-apanya. Jadi pristine hanya ion MgO. Kemudian kita kalkulasi magnetokristalline anisotropinya dan magnetic dampingnya dan hasilnya seperti ini. Yang merah ini itu anisotropi energinya. Kemudian yang biru ini itu adalah magnetic dampingnya gitu ya. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah hole doping atau magnesium nitrate di interface. Ternyata ketika kita menggunakan magnesium nitrate at the interface itu anisotropinya meningkat 400%, sedangkan dampingnya itu turun 65%. Ingat kan, ini sebenarnya yang kita mau. Kita mau high damping tapi high PMA, high anisotropi tapi low damping tercapai dengan menggunakan magnesium nitrate modification. Kemudian yang satunya lagi yang menggunakan fluorine, dampingnya decrease, tapi anisotropinya tidak berubah banyak gitu. Selain menggunakan dua modifikasi yang tadi, kemudian kita melanjutkan dengan menggunakan berbagai macam jenis modifikasi di interface. Contohnya kita ada 3 grup yang diubah di interface-nya. Pertama grup 1 itu dengan menggunakan lithium fluorine, dengan mengubah electronegativity difference at the interface. Kemudian grup 2 ini sebenarnya yang kita bahas sebelumnya dengan menggunakan nitrogen dan fluorine whole electron doping. Kemudian yang ketiga itu dengan menggunakan pair of three cations and nitrite. Jadi ada gallium nitride, aluminium nitride dan boron nitride gitu. Hasilnya bisa dilihat di sini. Kita buat map yang sama kayak sebelumnya dengan menggunakan tiga grup pembanding tadi ya, 3 grup yang berbeda. Bisa dilihat trennya itu berlawanan dengan tren yang sebelumnya kita lihat. Jadi kita bisa mencapai targetnya di sini dan untuk 3 candidate untuk interface modification mengeliminate the trade-off itu ada modifikasi dengan menggunakan magnesium nitride, boron nitride dan lithium fluorine. Gitu. Jadi kesimpulannya untuk yang eliminating the trade-off, whole doping menggunakan ion Mg and MgO itu berhasil achieve high anisotropi dan low magnetic damping secara bersamaan. Kemudian modifikasi yang lainnya bisa juga menggunakan lithium fluorine dan boron nitride at the interface gitu. Oke, itu topik yang pertama ya. Jadi mengeliminate the trade-off between the anisotropy dan magnetic damping. Kemudian yang selanjutnya ini menggunakan advanced teknologi berupa external potential untuk reduce the energy untuk switching mechanism.
Untuk riset yang ini juga sudah publish di sini. Jadi kalau misalkan nanti mau baca, boleh silahkan diakses papernya ada di sini, gitu ya. Oke, selanjutnya idenya untuk voltage control magnetic anisotropy itu adalah eh, memberikan potensial, like external potensial ke dalam sistem sehingga energi barriernya tadi reduce sementara, tapi nanti akhirnya dikembalikan lagi gitu. Jadi energi barriernya itu jadi depend sama voltage external voltage dan efisiensinya bisa kita lihat dari seberapa banyak eksternal potensial untuk mengubah anisotropi. Jadi kita mau lihat ini ya VCMA coefficient. Nah, untuk sistem yang biasa, yang pristine, cobalt ion boron MgO sistem, itu biasanya efisiensi VCMA-nya itu sekitar 50 sampai 100, jadi tidak terlalu tinggi gitu. Tapi dengan berbagai macam modifikasi, contohnya dengan menggunakan heavy metal, contohnya iridium, the VCMA coefficient itu bisa improve sampai sekitar 300 femtojoule per voltmeter. Terus dengan ada modifikasi lain dengan menggunakan chromium itu juga achieve high VCMA coefficient atau dengan oxidation control atau dielectric constant modification. Jadi ada berbagai macam cara untuk improve the VCMA coefficient. Cuman bingung apa ya apa guideline-nya untuk membuat VCMA-nya ini bisa improve significantly. Tapi ada satu hal yang perlu diingat bahwa VCMA physical mechanism itu depend di occupied states-nya gitu. Maka di sini kita mau lihat sistem yang sama tadi dengan external potential application. Jadi ini sebenarnya sama kayak sistem sebelumnya, cuman sekarang ditambah uh, external potential gitu. Nah, ini hasilnya. Dependensi dari magnetocrystalline anisotropy dengan eksternal potensial. Yang sebelah kanan itu hasil kalkulasi, yang sebelah kiri ini adalah hasil eksperimen. Nah, dari hasil kalkulasi riset yang kami lakukan, itu VCMA coefficientnya sekitar 32 epsilon femtojoule per voltmeter. Sedangkan untuk yang eksperimen, maksudnya yang membuat langsung sistemnya ada, itu eh, VCMA coefficientnya sekitar 350 femtojoule per voltmeter. Nah, di electric constant ini depend sama eh, insulating barrier-nya. Jadi sekitar 10. Jadi kalau kita masukin 10 ke sini berarti 320. Nah, kita punya good agreement nih sama eksperimen. Cuman mungkin ini arahnya berlawanan karena kita punya different kita punya ekspresi yang berbeda untuk uh, potensial, nama lokasi di sebelah mana potensialnya gitu. Yang high potensialnya di sebelah mana itu kita punya definisi yang berbeda gitu. Oke, selanjutnya. Nah, oke, ini teknik. Oke, em, mau dilihat nih, mau dilihat bagaimana caranya kita bisa alasannya apa kita punya nilai VCMA yang sekian. Nah, karena kami dari theoretical, maka kita plot band structure. Em, untuk magnetocrystalline anisotropi ini, itu sebenarnya definisinya adalah beda energi antara out of plane magnetization dengan in plane magnetization. Jadi kita lihat band structure-nya untuk out of plane magnetization dan in plane magnetization. Gitu. Nah, menariknya di sini adalah ketika out of plane magnetization, ternyata around gamma point itu band structure-nya simetrik. Yang biru tadi di potensial, di orbital, yang merah ini adalah p orbital, tapi nggak terlalu penting juga. Anyway, di sekitar gamma point itu ternyata dia simetrik, kanan kirinya simetrik. Sedangkan kalau misalkan magnetisasinya diarahkan ke in plane, ternyata ternyata band structure-nya become asymmetrics. Padahal anisotropy energy itu definisinya adalah beda energi antara out of plane dengan in plane. Berarti in plane-nya bisa jadi memberikan eh, sumbangsih yang besar gitu ya. Maka kita mau lihat yang in plane asimetrik ini.
Nah, untuk in plane asimetrik ini ternyata ada tambahan energi yang kita sebut sebagai Rashba energy. Rashba energy ini muncul karena ada breaking, symmetry breaking, dan juga um, beda potensial, dan juga spin orbit coupling gitu. Jadi karena dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan sudut di antara apa tadi potensial, beda potensial dan magnetisasinya itu sekitar 90, maka ini ada tambahan field berupa Rashba energi yang membuat band structure-nya menjadi asymmetric along the K point, along the K point. Jadi dia menjadi asimetrik gitu. Oke, lalu kita plot dependensi magnetokristalan anisotropi terhadap K point-nya. Nah, ternyata ketika eksternal potensialnya itu diubah dan arahnya diubah juga, eh, bentuk dari magnetokristalan anisotropi dependensinya itu berbanding lurus dengan arah dan besarnya eksternal potensial. Maka kita bisa sebut bahwa the Rashba atau Rashba energy, Rashba splitting, Rashba energy itu memberikan efek terhadap VCMA coefficient gitu. Lah, tapi kan kita mau mengimprove VCMA coefficientnya. Maka sekarang eh, caranya adalah dengan melakukan modifikasi lagi di interface dengan material yang electronegativity difference-nya berbeda. Awalnya kan menggunakan MgO. Ini electronegativity difference-nya sekian. Tapi dengan menggunakan aluminium nitride yang electronegativity-nya lebih kecil dan lithium fluorine yang electronegativity-nya lebih besar, kita mau lihat seberapa efektif VCMA coefficient-nya. Nah, ternyata ketika kita menggunakan aluminium nitride yang electronegativity difference-nya lebih kecil dari MgO, VCMA coefficient-nya itu enhanced by 40%. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan lithium fluorine yang electronegativity difference-nya lebih besar, ternyata VCMA coefficient-nya reduced by 30%. Gitu. Nah, jadi untuk topik ini summary-nya adalah untuk heterolayer ion MXMGO, VCMA itu driven by the Rashba energy tadi, tambahan energi yang dia membuat asimetrik. Nah, untuk pristine system itu 300 VCMA-nya terukur 320 femtojoule per voltmeter. Sedangkan modifikasi menggunakan aluminium nitride itu improve the VCMA by 40%, dan modifikasi dengan menggunakan lithium fluorine itu reduce the VCMA by 30%. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya share terkait dengan MTJ dan modifikasinya untuk meningkatkan performa dari MTJ MRAM. Nah, selanjutnya saya mau share tentang lokasi tempat saya kerja sekarang. Sebutannya itu adalah bukan Tohoku University, tapi Research Center di dalam Tohoku University yang kita sebutnya sebagai CIS. Nah, CIS itu apa? CIS itu Center for Innovative Integrated Electronic System. Jadi ini adalah research center yang ada di dalam Tohoku University, dan beliau berdua ini adalah leader yang ada di research group kami, dan juga leader untuk spintronic device di Jepang gitu ya. Sebenarnya tujuan dari research center ini itu adalah menciptakan co-creation industri akademia yang bisa menjembatani antara riset dan aplikasi di dunia nyata gitu. Jadi industri group misalnya material suppliers atau perusahaan yang membutuhkan teknologi berupa memory device, electronic equipment dan sebagainya, bekerja sama dengan universitas-universitas dan juga pemerintah Jepang berupa national project atau regional di Miyagi Prefecture, bekerja sama diwadahi oleh CIS gitu, karena CIS ini adalah Industri Akademia Research Center, menjembatani antara kebutuhan dari industri dan research dari universitas gitu. Nah, breakthrough yang sudah dicapai oleh CIS itu contohnya adalah tahun 2018,
research center kami berhasil menciptakan the first world fast STT-MRAM yang paling cepat di dunia dengan density lebih dari 100 Mbps karena pada waktu itu density-nya itu hanya sekitar 8 sampai 40 Mbps sedangkan di CIS berhasil dibuat 100 Mbps 100 megabytes dan akses speed-nya itu cuma 14 nanosecond tahun 2018. Kemudian tahun 2020 STT-MRAM-nya sistemnya improve dengan menggunakan quad interface dan yang tadinya size-nya besar dia jadi diperkecil menjadi 1x nanometer. Kemudian tahun 2021 ini quad MTJ versi 2 yang endurance-nya lebih baik dan high data retention. Kemudian recently tahun 2025 again the CIS berhasil membuat world lowest write power jadi energinya paling kecil untuk SOT MRAM atau spin orbit torque magnetoresistive random access memory gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya share pada hari ini. Kalau mau kontak atau tanya-tanya bisa email ke sini atau boleh scan LinkedIn saya yang ada di QR code yang ada di sini. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih untuk waktunya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Ya, terima kasih. Presentasi sangat menarik dari Mbak Yusefin, ya, Oke, terkait dengan Pak. MTG MRAM, kemudian juga yang terakhir